Selamat pagi, sehat selalu untuk kita semua. Selamat datang di channel saya, Eko Santoso. Saya ingin berbagi sebuah pengalaman dan mungkin nanti ini akan bermanfaat buat kalian, kita semua, saya termasuk saya, YouTube pemula, bahwa suatu saat jika ini terjadi kepada kalian, kalian tidak salah dalam mengambil sebuah tindakan. Dan ini terjadi kepada saya karena terlalu paniknya saya, akhirnya saya salah dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, di sini saya akan bercerita dari awal ya, untuk YouTube pemula seperti saya ini. Dan ini saya bercerita agar kalian ini tidak terjadi kepada kalian. Saat itu saya sudah memenuhi 1000 subscribe dan mencari 4000 jam tayang. Setelah beberapa hari saya sudah mendapatkan 4000 jam tayang. Saya senang karena saya sudah mulai mendapatkan sebuah penghasilan. Penghasilan pertama saya sekitar 23.000. Hari berikutnya 40.000 lebih, hari berikutnya 120.000 lebih, hari berikutnya 233 lebih sekian gitu. Dan hari berikutnya lagi 345.000 sekian. Untuk YouTuber pemula itu bukan uang sedikit ya, bukan masalah sedikit atau banyaknya uang, tapi itu ada sebuah apresiasi dari YouTube, apresiasi kerja keras kita ya, apresiasi kerja keras kita. Ibarat itu uang itu mungkin nilainya sedikit, tapi bangga kita mendapatkan penghasilan segitu, itu bangganya luar biasa. Seperti mendapatkan sebuah piala, buat saya itu penghargaan yang sangat-sangat berharga buat saya. Dan itu saya semangat bikin konten itu saya sangat semangat. Dan akhirnya saya mendapatkan email untuk melakukan perubahan pembayaran alamat saya, mengisi alamat, terusan nomor NIK, NPWP dan lain-lainnya. Wah, saya senang sekali. Setelah saya isi semua, saya menunggu PIN, tapi PIN itu dikirim melalui pos. Saya suruh menunggu kurang lebih 3 bulan, 4 bulan atau 3 bulan itu. Tapi proses menunggu itulah mendapatkan kesalahan konten berulang. Langsung saya tidak bisa berkata apa-apa, murung sekali. Beberapa hari saya murung sekali. Karena kenapa? Konten berulang itu, mulai itu saya tidak mendapatkan penghasilan lagi, dan penghasilan saya tidak bisa diambil, dibekukan sementara ya. Sementara nanti setelah kita sudah memenuhi syarat lagi, baru penghasilan itu akan dikirim ke kita lagi. Sambil saya menunggu PIN saya itu, saya dapat pelanggaran itu ya. Pelanggaran itu konten berulang. Dan akhirnya saking saya paniknya, saya langsung hapus konten-konten di YouTube saya. Padahal
email itu sudah menjelaskan setelah mendapatkan email tidak boleh menghapus satupun video kalau kita mau melakukan bandingnya. Itulah kesalahan saya sudah menghapus video, apalagi video yang membuat saya mendapatkan 4.000 jam tayang itu saya juga hapus semua. Itulah kesalahan saya. Jadi waktu itu saya tidak mengajukan banding karena saya tahu itu salah, dan ditambah saya sudah menghapus video-video itu. Dan akhirnya saya tidak mengajukan banding, saya mengajukan untuk meningkatkan channel saya agar lebih baik ya. Di situ sudah ada keterangannya bahwa mengajukan banding bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan channel YouTube kita itu tidak dikunci sementara, tidak. Jadi waktu itu saya langsung hapus semua kesalahan saya itu, dan akhirnya 4.000 jam tayang saya hilang semua. Akhirnya saya mulai dari awal lagi ini. Jadi buat YouTube jika mendapatkan email anggaran konten berulang, saran saya jika itu emang Anda Anda mengupload video tanpa diedit, kalau emang Anda itu, saran saya jangan dihapus dulu. Saran saya jangan dihapus dulu. Setelah 1 bulan nanti Anda akan mendapatkan pengajuan ulang. Baru setelah pengajuan ulang dimonetisasi, Anda baru menghapus. Jangan seperti saya ya. Saya langsung panik, padahal sebenarnya video-video itu juga saya edit. Tapi saya dapat konten berulang, kesalahan konten berulang, pelanggaran konten berulang. Saking paniknya saya hapus semua. Begitu sudah dihapus, beberapa 1 bulan jam tayang saya hilang. Karena apa? Video yang memenuhi 4.000 jam tayang itu saya hapus. Jadi kita mulai dari nol lagi. Setelah 1 bulan pengajuan ulang pun tidak bisa. Oleh karena itu, untuk YouTube pemula, jika mendapatkan pelanggaran konten berulang, upload video mengambil konten orang lain terus kita upload lagi, ya jangan aju banding, lebih baik nunggu 1 bulan kita pengajuan monetisasi ulang. Setelah 2 bulan saya ambil PIN saya di kantor pos ya. Nah, ini saya mendapatkan dari Google AdSense. Tidak apa-apa, tetap kita semangat. Walaupun kita tidak mendapatkan penghasilan lagi, ini saya sudah mendapatkan, ini PIN saya. Oke ya. Walaupun saya mendapatkan PIN, tapi saya tidak mendapatkan penghasilan lagi. Kita sebagai YouTube pemula harus tetap semangat ya. Semangat. Tidak apa-apa kita dari ulang. Ini untuk pelajaran kita sebagai YouTube pemula, agar jika suatu saat nanti terjadi kepada kita tentang pelanggaran konten berulang, agar kita tidak panik, dan kita, apakah kita mau aju banding atau
lebih memperbaiki YouTube kita atau gimana, itu keputusan tergantung kita. Tapi jika kita memang kita mengupload video-video dan yang kita ambil dari orang lain tanpa kita edit, ya kita jangan aju banding, karena itu percuma. Lebih baik kita lebih konsentrasi untuk memperbaiki YouTube kita agar YouTube kita lebih baik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, agar jika terjadi sesuatu kepada channel YouTube kita, pertama jangan panik, kedua jangan menghapus video. Oke.